Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum karena senyum itu ibadah. Teman-teman, di video kali ini saya membuat marmer cake atau marble cake ya. Yuk kita langsung aja sama-sama buatnya. Bahan-bahan untuk membuat marmer cake, di sini saya punya 5 kuning telur dan juga 5 putih telur ya teman-teman, dipisah ya tentunya ya. Juga kita perlukan susu bubuk, coklat bubuk. Untuk gula pasirnya, ini kita pakai gula pasir yang bubuk ya teman-teman, yang halus atau bisa di blender sendiri. Juga ada tepung terigu pro sedang, margarin, vanili, itu aja. Untuk margarinnya teman-teman boleh ganti mentega kalau punya ya. Nah, untuk cara pembuatannya kita langsung aja. Ini margarin kita campurkan dengan gula halus tadi ya. Jadi jangan pakai gula pasir ya teman-teman. Kalaupun gula pasir, ada yang namanya gula kastor tuh teman-teman, yang halus banget. Itu boleh, tapi kalau yang kasar jangan ya. Nah ini kita mix dulu kira-kira 10 menit dengan speed yang rendah aja, agar margarin dan mentega ini benar-benar tercampur dan sampai teksturnya itu rada pucat gitu ya teman-teman ya. Nah setelah 10 menit kita kocok, kemudian satu persatu kita masukkan kuning telurnya sambil tetap dengan speed yang sama, nggak usah yang cepat, yang biasa aja ya. Lalu satu-satu kuning telurnya kita masukkan sambil terus di mix, kemudian sampai kuning telurnya habis ya. Ini supaya benar-benar rata, jadi nanti hasilnya bisa lebih lembut teman-teman. Nah kalau semuanya nanti sudah masuk kuning telurnya, baru kita masukkan bahan-bahan kering seperti tepung terigu, susu bubuk ya. Oh ya teman-teman, untuk vanili juga kita boleh nanti masukkan setelah kuning telurnya ya. Kalau teman-teman pakai vanili bubuk juga nggak apa-apa. Nah ini kuning telurnya sudah masuk semuanya dan sudah termix dengan baik. Kalau masih ada di pinggiran, bagusnya diberesin dulu ya di sekitarnya supaya semua adonan itu terkena dengan pengadukan yang rata. Nah ini kita mulai masukkan yang bahan-bahan kering, susu bubuk dan juga tepung terigunya. Lebih baik diayak ya. Oh ya teman-teman, ini nggak harus pakai stand mixer ya. Kalau teman-teman punya hand mixer, itu juga boleh kok ya. Yang penting step by stepnya itu sama ya. Jadi tidak harus memakai alat seperti ini, enggak. Teman-teman punyanya apa, dipakai aja. Ini bahan keringnya sudah pada masuk semuanya. Kita mix kembali sampai rata, gak usah terlalu lama, yang penting semua terigunya tercampur ya. Nah ini pinggirannya masih ada seperti ini ya teman-teman. Nah ini kita rapikan dulu biar semuanya terkena dan bisa rata aja gitu ya. Nah setelah ini nanti prosesnya kita sisihkan dulu karena kita akan ke step untuk putih telurnya ya.
Untuk putih telurnya nanti kita kocok sampai kaku, sampai mengembang. Lalu nanti kita campurkan ke bahan adonan yang ini ya. Jadi teman-teman nontonnya jangan separuh-paruh ya, nontonnya sampai selesai biar nanti kalau pas membuat udah nggak salah lagi. Nah, untuk pengocokan putih telur, teman-teman terutama yang pemula yang perlu diperhatikan adalah wadahnya dan juga mixernya itu benar-benar harus bebas dari air dan juga lemak, biar nanti putih telurnya itu mengembang dengan baik. Karena kalau terkena air ataupun juga lemak, dia nggak akan mengembang teman-teman. Dia tetap encer aja, jadi perlu diperhatikan ya. Di sini saya nggak tambahin jeruk nipis atau gula pasir atau juga cream of tartar ya. Saya polosan aja seperti ini karena nantinya saya akan campurkan ke dalam adonan kuning telur tadi. Dan untuk pengovenan ya, pemanggangan, teman-teman boleh pakai oven listrik atau oven tangkring yang teman-teman punya. Kita panaskan dulu ya. Jadi sementara kita memproses seperti ini, itu oven sudah dinyalain ya teman-teman, kira-kira 15 menit, pakai api atas bawah. Kemudian suhunya di sini saya pakai 180 derajat teman-teman ya. Nah, ini putih telurnya udah selesai. Jadi kita masukkan ke dalam adonan kuning telur tadi, lalu kita mix kembali sampai rata aja. Begitu seterusnya ya sampai putih telurnya habis. Nah, seperti ini. Kita tambahkan semuanya lalu kita mix kembali. Nah, di proses ini sudah finish ya teman-teman ya, udah mau selesai. Tinggal kita mau masukkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya saya nggak punya loyang yang sultan teman-teman. Doain ya. Punyanya cuman yang biasa aja. Saya pakai yang kotak ukuran 20 kali 20. Oh ya teman-teman, namanya juga marmer ya. Jadi dia harus punya 2 warna. Di sini saya pakai coklat aja dan warna dasar ya. Kalau teman-teman mau tambah warna hijau dari pandan gitu boleh. Nah, di sini saya pakai motif seperti ini. Teman-teman, sekali lagi ini bebas ya. Namanya aja marmer. Jadi motifnya tuh ya terserah kita aja gitu ya. Pokoknya nanti dia menghasilkan motif yang abstrak gitu ya. Teman-teman udah pada tahu deh semuanya. Ini untuk pemula aja ya, yang belum tahu ya bisa dengan cara seperti ini. Nah, boleh yang kuningnya dulu atau coklatnya dulu, mana aja deh ya. Ini kita random aja seperti ini. Nanti setelah adonannya masuk semuanya, baru kita ratakan dengan boleh pakai garpu atau juga pakai lidi gitu ya. Diulir-ulir aja, nanti dia akan membentuk motif sendiri ya. Untuk loyangnya ini saya olesin margarin dulu ya teman-teman. Kemudian saya olesi dengan baking paper atau kertas roti seperti ini. Lalu kertas rotinya saya tetap olesin kembali margarin ya. Biar nanti waktu dilepasnya itu nggak susah. Untuk pemanggangan setelah kita panasin oven sebelumnya ya 15 menit, kita masukkan tetap suhu api atas bawah 30 menit ya. 30 menit pertama itu pakai api atas bawah. Nanti setelah 30 menit yang kedua kita pakai api bawah aja dulu selama 20 menit. Kemudian api atas kita tambahin 10 menit aja. Jadi total 60 menit ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman setelah 1 jam atau 60 menit kue kita sudah jadi. Jadi khusus kue marmer ini itu
kita melepasnya itu dalam keadaan dingin ya teman-teman, dibantu pakai kipas angin juga boleh, atau didiamkan saja sampai dingin baru kita lepas, itu lebih bagus ya. Nah ini kita lepaskan dari ini kertas rotinya. Kalau teman-teman punya loyang tulban yang anti lengket, itu lebih bagus ya. Nah ini kita balik dulu. Setelah itu nanti kita lihat ya motifnya apakah dia jadi apa enggak. Nah untuk proses yang seperti ini, artinya kuning dan telur itu terpisah, memang beda ya teman-teman dengan apabila telurnya itu tercampur semuanya, dalam artian enggak dipisah putih dan kuning. Kenapa? Kalau menurut saya lebih enak seperti ini ya teman-teman, karena tekstur kuenya itu dia moist, sedikit berminyak. Justru dengan dia berminyak itu menambah kelembaban kue ini teman-teman. Jadi dia tuh nggak kering, nggak seret, dan enak gitulah. Jadi ini teman-teman hasilnya. Nah marmernya teman-teman bisa lihat ya. Udah kelihatan kan? Nah jadi motifnya itu terserah teman-teman ya. Yang penting dia seperti ini aja. Nah terbentuk marmer seperti ini, atau marble biasanya. Ada juga ya ini untuk yang versi ekonomis. Kalau premium teman-teman boleh pakai bahan-bahan yang lebih jos lagi, pasti hasilnya lebih enak ya. Ada harga, ada rasa tentunya. Tapi ini walaupun hanya memakai margarin yang kemasan ya teman-teman, saya nggak bohong, ini enak teman-teman. Suami saya makan dan dia bilang kuenya enak. Dia nggak kering, tuh teman-teman bisa lihat ya. Di tangan saya itu masih terlihat seperti berminyak. Nah itu karena margarin yang kita kocok tadi itu bagus ya. Jadi dia tuh nggak kering teman-teman. Justru kalau dia sudah bermalam nih kue 2 hari masih enak ya. Mana lebih enak sebenarnya daripada dimakan saat dia baru keluar dari oven. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan juga share dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.